Assalamualaikum. Hari ini dengan saya Pradita Nugrani S. Kita akan membahas tentang yuk jadi asertif. Ayo sebelumnya coba jawab dulu ya sejujur-jujurnya. Kita lihat dari diri kita sendiri. Pertanyaan pertama, saat memiliki masalah saya lebih nyaman melakukan A. Langsung menyuruh teman saya untuk membantu saya segera. B. Memilih untuk diam dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. C. Minta tolong pada teman. Nomor 2. Saat ada orang yang membuat saya marah atau tersinggung, maka saya akan A. Memukul teman saya apabila ia menyinggung perasaan saya. B. Mendiamkan teman yang menyinggung perasaan saya. Atau C. Mengatakan pada teman saya kalau perkataannya menyinggung saya. Dan pertanyaan terakhir, saat saya tidak memahami pelajaran di kelas, maka saya akan melakukan A. Bertanya tentang materi yang belum saya mengerti tanpa menunggu kesempatan bertanya terhadap guru. B. Memilih untuk bertanya pada teman daripada kepada guru tentang materi yang belum saya mengerti. Atau C. Menunggu kesempatan bertanya yang diberikan oleh guru untuk menanyakan materi yang belum saya mengerti. Baik, ini adalah 3 pertanyaan. Mari kita cek jawabannya. Tadi jawabannya A, B, atau C. Ayo kita lihat. Yang pertama, jika lebih banyak jawaban A, maka Anda terbiasa dengan komunikasi agresif. Jika lebih banyak B, Anda terbiasa menggunakan komunikasi pasif. Dan jika yang C, Anda terbiasa menggunakan komunikasi asertif. Bu, kok aneh sih Bu, yang ketiga itu asertif itu apa sih Bu? Tahukah kamu apa itu asertif? Ayo kita lihat ini. Itu adalah yang pasif. Ini asertif. Contoh lain, ketika ada orang yang buang angin. Yang pertama, pakai bahasa telepati. Yang kedua, ngomong langsung. Dan yang ketiga, ia ngomong bukan mulut, tapi tangannya. Ini termasuk agresif. Selanjutnya adalah saat belajar bersama. Nah, ini masih telepati. Jadi pasif.
ini mau ngomong. Nih, ketuk agresif. Yuk kita bahas yang pertama, asertif. Asertif itu berkomunikasi secara langsung. Berarti orang ke orang, bukan dengan telepati. Selanjutnya itu terbuka dan jujur. Terbuka ngomong apa adanya, jujur aja. Kalau nggak suka, ya nggak suka aja. Terus menghargai orang lain. Ngomong dengan cara yang baik, yang sopan, yang santun. Bukan dengan ngegas atau bukan dengan nyinyiran yang tidak baik. Selanjutnya, gaya komunikasi pasif. Pasif itu apa sih? Kita udah hampir semua orang tahu ya, pasif itu yang kayak gimana. Itu lebih ke diem atau tidak menyatakan perasaan atau pikirannya. Dan mengabaikan hak pribadi biasanya. Lebih karena diem, tidak mau ngomong. Dan yang terakhir itu agresif. Kita sudah banyak yang tahu ya apa sih itu agresif. Biasanya sikap-sikapnya itu yang lebih ke menentang dan kasar. Selanjutnya, agresif itu biasanya merugikan orang lain. Dan yang terakhir, mengarah pada permusuhan, lebih barbar atau lebih kontroversial atau lebih ngajak berantem gitu. Sebenarnya apa sih manfaat asertif itu? Manfaatnya jelas banyak. Yang pertama, bisa memahami apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, mudah memenuhi kebutuhan diri sendiri karena minta tolong dan juga lebih dapat mendapatkan bantuan. Terus ada pengembangan diri kalau asertif. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang lebih menarik. Biasanya lebih menarik kalau untuk asertif. Di sini ada beberapa ciri-ciri atau bagaimana sih perilaku itu antara yang asertif, pasif, dan agresif. Selanjutnya, ada beberapa cara kita biar menjadi asertif. Yang pertama, gunakan kalimat dengan saya atau aku. Jadi lebih perasaan kita bisa keluar. Kenapa? Karena saya atau aku. Objeknya adalah diri kita, bukan orang lain. Yang kedua, belajar mengatakan tidak. Kalau memang tidak bisa, ya udah bilang aja tidak. Karena memang tidak bisa. Bukan karena malas ya, tapi karena memang posisi itu tidak memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut. Yang ketiga, jangan menilai orang lain. Kita nggak pernah tahu orang lain itu seperti apa.
Jadi lebih baik kita tetap positive thinking terhadap orang lain. Yang keempat, mengendalikan emosi. Kita kendalikan emosinya. Jangan marah dulu, kendalikan emosi. Biasanya ada suatu hal itu kenapa bisa salah atau gimana tidak sesuai dengan keinginan kita, itu ada alasannya. Kita pahami apa yang terjadi dan hindarilah emosi. Selanjutnya ada hilangkan pernyataan bersyarat. Apa sih pernyataan bersyarat itu? Misal, aku mau melakukan hal tersebut, tapi saya itu sebenarnya itu bisa, tapi kalau enggak, aku mau nganterin kamu ke perpustakaan, tapi kamu juga anterin saya. Gitu. Selanjutnya, perhatikan bahasa tubuh Anda. Kalau memang enggak, ya tolak dengan tegas, jangan kelemar-kelemar. Itu bisa membuat diri Anda lebih kesulitan untuk mengatakan tidak. Dan juga belajar menentukan untuk bersikap. Oke, mungkin ini saja materi dari saya. Selanjutnya adalah, ayo kerja kelompok. Silakan berkelompok dengan teman di kelompok sebelumnya saja. Kita gunakan kelompok sebelumnya. Masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok 1 mengerjakan bab asertif, kelompok 2 bab pasif, dan kelompok 3 bab agresif. Untuk tugasnya ditentukan di Google Classroom ya. Tolong silakan buka Google Classroom-nya. Oke, terima kasih dari saya. Kita lanjut untuk diskusi masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.